kegiatan yang bersama, komunikasi tentang isi pikiran perasaan, memahami apa yang disampaikan teman, belajar tentang sistem nilai, ya, ada kejujuran, ada sportivitas di situ, belajar tentang kebiasaan, dan ada belajar juga standar moral. Ya, keren ya bermain ya. Ayo siapa yang mau bermain? Ya, kembali ke masa kecil. Nah, mengembangkan aspek emosi, ya. Bermain itu membuat anak mengalami pemenuhan kebutuhan. Anak mendapat dorongan dari dalam diri, percaya diri, bahkan melihat dirinya sebagai orang secara positif, ya. Lalu berikutnya mengembangkan aspek kognitif, tadi apa yang dipelajari. Ketajaman indera itu pasti, karena bermain itu menggunakan semua panca indera. Beda ya kalau bermain gadget kan. Sekarang bisa dipahami ya, kenapa anak harus lepas dari gadget, ya. Karena aspek-aspek ini semua nggak akan berkembang ketika anak dikasih gadget. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, dia belajar olah tubuh. Ini tadi saya ceritakan, ketika saya memanjat, apa yang bekerja? Tangan, kaki, mata, pikiran. Kira-kira akan jadi bagaimana? kayak gimana? Saya harus melangkahnya di mana? Ya kan? Kekuatan saya seberapa? Waduh, ketinggiannya menghilangkan rasa takut ya banyak. Itu hanya dari memanjat, ya. Lalu bermain dengan guru. Nah, ini guru dan orang tua bisa memanfaatkan bermain ini untuk penilaian, untuk mengenal karakter anaknya. Bermain bahkan ada dari media terapi, sebutnya terapi bermain. Yang tadi saya bilang, anak yang tidak merangkak bermain menjadi kura-kura, dia belajar merangkak, ya. Bermain sebagai media intervensi, jadi ini bisa melatih konsentrasi anak, memusatkan perhatian. Tadi yang menjepit, melempar bola, ya kan? Itu fokus loh. Lompat dari kursi ke bawah. Ini anak fokus. Saya kaki mana dulu nih supaya saya nggak jatuh. Saya lompatnya dekat atau agak jauh. Itu yang terjadi di sini. Ini cuma dari meja, dari kursi ke sini. Kalau dari kursi ke kursi, kursi ke meja, ya keren ya. Ini bukan nakal ya. Ini yang sering kemudian orang tua marah-marah. Jangan lompat-lompat. Jatuh. Padahal ini semua permainan seperti ini mengintervensi begitu banyak aspek dari diri anak. Ini baru satu permainan. Yo, ya. Dunia anak memang bermain, dan main ini adalah pemenuhan hak anak. Ini ya, hak anak bermain. Maka saya kurang setuju konsep ini. Main mulu, belajar. Nah, sering nggak dengar konsep itu? Sering. Ya, nanti kita lihat belajar itu apa. Lalu anaknya belajar nggak? Belajar. Kira-kira rasa anaknya seneng apa stres? Stres. Itu kita lihat kinerja otak ya, kalau sedang stres seperti apa, ya. Yuk kita analisa apa yang dikembangkan dari permainan perang ini. Terus berimajinasi, apa lagi? Ya, kemampuan kognisinya, bahasa kasihnya ada empati. Karena buat anak itu hidup mati sama ya, benda mati benda hidup itu sama, gitu ya. Dia belum bisa terlalu membedakan itu, gitu ya. Apalagi
Ya nih dia pakai kacamata. Daya khayalnya. Ya, kira-kira apa yang dirasa oleh anak ini? Dia jadi dokter. Ya, kira-kira nanti bisa nggak dia jadi dokter? Bisa. Kalau hal semacam ini di stop, apa yang terjadi? Stres seluruh impiannya hilang. Ini main sederhana ya. Mentalnya juga terganggu betul. Nah, ayo. Apa yang dipelajari dari permainan ini? Keseimbangan, betul. Fokus. Terus apa lagi? Sportivitas. Terus fisik motoriknya, ya kan? Terus apa lagi? Kemampuan ya, supaya giring bisa lurus seperti apa. Terus ini kira-kira terjadi interaksi nggak? Ada ya, ada di sini ya. Oke. Ini mahal apa murah? Kerja kerasnya juga terlihat. Kerja kerasnya kelihatan di sini ya. Daya juang ya. Daya juangnya kelihatan. Nah, bermain ini kerja sama. Terus fokus ini kan manjat di sini. Terus lingkaran segini bisa masuk semua kepala ini sampai gitu. Apa lagi? Mau mengalah satu dengan lain. Ya, banyak sekali kan dari permainan. Kita lihat permainan ini. Apa ini? Engklek ya kalau ini. Keseimbangan. Terus fokus. Ya kan pasti lempar gajonya kan. Terus apa lagi? Menunggu giliran, antri, betul. Apa lagi? Ada aturannya kayak ini? Kesabaran dilatih, taat pada aturan dilatih. Ya. Murah apa mahal? Gak ada modal. Di PAUD ada nggak tanah segini? Ada. Bisa nggak dibikin? Siapa gurunya? Jadi nggak nuntut lagi beli mainan ya. Ini seru banget ini. Gak bakal berhenti ya. Mengenal angka, ya. 1, 2. Terus apa lagi? Gak dikenal tuh. Anatomi ada kepalanya. Terus bentuk-bentuk geografi. Ya. Terus ada strategi nggak di sini? Ada. Supaya dia sampai ke puncak, apa yang harus dia lakukan? Ada perencanaan di situ, ya. Seru ya? Seru. Ya. Oke, berikutnya. Nah, home pimpa, Kira-kira main apa ini? Home pimpa. Apa yang terjadi di sini? Menerima kekalahan. Terus apa lagi? Bekerja sama kan bisa ya. Kamu ini ya, kamu ini ya, gitu. Ada strategi di situ. Apalagi? Berbicara, ya kan, hombi, balayung, kaprek, kayak gitu-gitu kan, gimana lagi? Ya, kita lihat lagi ya. Nah, ini mainan apa yo? Ini favorit semua. Apa yang anak pelajari dari ini? Sabar, science, terus apa lagi? Meniup ya. Terus mempelajari kenapa kok bisa terbang, kenapa bisa bulan, berhitung balon, memberikan ya ke temennya ini kan, ya kan? Dia cuma yang ada satu, tapi yang punya jari-jarinya ada banyak ya. Mau berbagi ini. Kerjasama, terus antri, terus sabar, terus menunggu giliran, terus pakai strategi nggak nih milih-milih anak kan ini? Iya.
Berhitung. Berhitung. Berapa kawannya? Berapa anaknya, berapa kawannya. Saya kalau mau menang saya mesti dapat berapa anak-anak yang seperti apa kan gitu. Ini Berhitung. Mengenal warna. Berhitung, menciptakan, Imajinasi. berimajinasi, berkonsentrasi. Banyak ya? Banyak ya? Keren nggak bermain? Bisa dilakukan? Bisa. Nah, ini di SD juga bisa ini. Ya, ini di SD pun masih berlaku. Maka saya juga semoga di bulan ini nanti juga sosialisasi untuk guru SD kelas bawah ya, supaya tidak ada gap lagi. Nah, yuk kita ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Sepakat? Sepakat. Sepakat dong sama temennya. Sepakat.